Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan materi mata kuliah penelitian linguistik sastra yang diampu oleh Bapak Nur Irwansyah MPD melalui video materi ini. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rufita Yunur Sukma, yang kedua ada Muhammad Faisal Asmi, yang ketiga ada Anjani Wulan Sokawati, dan yang terakhir ada Indah Uswatun Hasanah. Materi yang akan kami sampaikan adalah materi bab 6, tahap pelaksanaan penelitian sastra dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu. Poin A, hakikat pendekatan penelitian sastra. Pendekatan merupakan cara pertama dalam mewujudkan tujuan pada dasarnya dalam melaksanakan suatu penelitian. Pendekatan mendahului teori maupun metode. Artinya, pemahaman mengenai pendekatan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penentuan masalah teori, metode, dan tekniknya. Tujuan pendekatan adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri, maka pendekatan lebih dekat dengan bidang studi tertentu. Model-model pendekatan. Model-model pendekatan perlu dibedakan secara jelas. Pendekatan dalam ilmu sastra di Indonesia perlu mendapat perhatian yang lebih serius, dengan mempertimbangkan bahwa dalam penelitian sastra Indonesia seolah-olah lebih bersifat praktis daripada teoritis. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sastra Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kebudayaan di satu pihak. Kurangnya pemahaman mengenai teori sastra di pihak lain. Model-model pendekatan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendekatan dari beberapa para ahli. Pendekatan yang banyak dikenal dan digunakan terdiri dari 1. Pendekatan kesejarahan, 2. Struktural, 3. Moral, 4. Sosiologis, 5. Psikologis, 6. Stilistika, 7. Semiotik, dan terakhir arketipal. Poin B, hakikat metode penelitian sastra. Sastra adalah fenomena yang unik dan kompleks yang memiliki kedalaman makna berlapis-lapis. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan membutuhkan kedalaman yang menuntut sebuah metode. Keberhasilan sebuah penelitian ditentukan melalui cara memilih metode. Metode berasal dari bahasa Latin methodos. Methodos yaitu terdiri dari kata meta dan hodos. Meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan hodos yang berarti jalan, cara, dan arah. Metode dalam pengertian yang luas dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Secara etimologis, metodologi berasal dari kata metodos dan logos, yang berarti filsafat atau ilmu mengenai metode. Metodologi membahas prosedur intelektual dalam totalitas komunitas ilmiah. Prosedur yang dimaksud terjadi sejak penelitian menaruh minat terhadap objek tertentu, lalu menyusun proposal, membangun konsep dan model, merumuskan hipotesis dan permasalahan, mengadakan pengujian teori, menganalisis data, dan akhirnya menarik simpulan. Metodologi jelas mengimplikasikan metode, tetapi metodologi bukanlah kumpulan metode, juga bukan deskripsi mengenai metode. Berbeda dengan metode,
Metodologi tidak berkaitan dengan teknik-teknik penelitian, melainkan dengan konsep-konsep dasar logika secara keseluruhan. Macam-macam metode penelitian sastra terdiri dari 1. Metode intuitif, 2. Hermeneutika, 3. Kualitatif, 4. Analisis isi, 5. Formal, 6. Dialektika, 7. Deskriptif analisis atau metode gabungan. Macam-macam pendekatan dalam penelitian sastra terdiri dari 1. Pendekatan biografis, 2. Sosiologis, 3. Psikologis, 4. Antropologis, 5. Historis, 6. Mitopoik, 7. Ekspresif, 8. Mimesis, 9. Pragmatik, 10. Objektif, 11. Semiotik, 12. Arketipal, 13. Eklektik. Poin C. Penelitian sastra dengan pendekatan dan metode tertentu. Menurut Semi tanpa tahun, pendekatan yang banyak dikenal dan digunakan terdiri dari 8 pendekatan. 1. Pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan mengandung asumsi dasar bahwa karya sastra merupakan fakta sejarah, karena ia merupakan salah satu hasil ciptaan manusia pada suatu zaman yang membawa semangat zamannya. Para penulis merupakan bagian dari kenyataan zamannya. Dengan begitu, karya sastra langsung atau tidak langsung memperlihatkan sikap, pandangan, visi, atau falsafah yang dianut pengarangnya. Ia berkembang dan berubah menurut perkembangan zaman. Metode atau langkah pendekatan kesejarahan sebagai berikut. A. Hal yang paling pertama dan utama adalah dilakukan penelitian atau telaah mengenai diri penulis. B. Dalam analisis hubungan antara penulis dan karyanya, yang paling penting diperhatikan adalah segi-segi pengalaman langsung penulis dengan sejauh mungkin menyingkirkan segi-segi imajinasi atau rekaan. C. Diperhatikan di dalam pelaksanaan penelitian pengaruh aspek ekstrinsik yang tumbuh pada saat karya sastra itu ditulis. D. Tujuan pokok pendekatan ini adalah menemukan atau mendapatkan bukti sejarah terutama yang berupa nilai zaman. E. Diupayakan pula di samping menemukan bukti sejarah untuk menemukan semangat sejarah. F. Harus dikaji pula bagaimana fakta sejarah dijalin ke dalam karya sastra sehingga fakta sejarahnya masih tampak, namun nilai kesastraannya tidak hilang. G. Di samping meliputi unsur kesejarah yang tersurat juga diperhatikan unsur sejarah yang tersirat. H. Pemanfaatan pendekatan kesejarahan ini harus didukung oleh dokumen-dokumen lain selain karya sastra agar penarikan kesimpulan lebih meyakinkan. 2. Pendekatan struktural atau objektif. Menurut Semi, pendekatan struktural sering juga dinamakan dengan pendekatan objektif, pendekatan formal, atau pendekatan analitik. Bila kehendak dikaji atau diteliti, maka yang harus dikaji dan diteliti adalah aspek yang membangun karya tersebut, seperti tema, alur, latar, penokohan, gaya penulisan, gaya bahasa, serta hubungan harmonis antara aspek yang mampu membuatnya menjadi sebuah karya sastra. Hal-hal yang bersifat ekstrinsik seperti penulis, pembaca, atau lingkungan sosial budaya harus dikesampingkan karena ia tidak punya kaitan langsung struktur karya sastra tersebut. Pendekatan struktural ini memang berusaha untuk objektif dan analisis dan bertujuan untuk melihat karya sastra sebagai sebuah sistem. Dan nilai yang diberikan kepada sistem itu amat tergantung pada nilai komponen-komponen yang diikut terlibat di dalamnya. Metode atau langkah kerja pada pendekatan struktural adalah sebagai berikut. A. Menguasai pengertian-pengertian dasar semua komponen yang membangun struktur sebuah karya sastra. Dalam hal ini, aspek intrinsiknya, karena yang menjadi titik fokus analisis adalah justru kepada komponen yang membangun karya sastra. B. Dari seluruh komponen struktur sebuah karya sastra, pembicaraan mengenai tema mesti dilakukan terlebih dahulu. Dalam pembicaraan tentang tema dibahas mengenai tema pokok dan tema samping. C. Panggilan tema harus selalu dikaitkan dengan dasar pemikiran. Falsafah yang terkandung di dalamnya tentang nilai luhur,
Seringkali tema tersembunyi di balik bungkusan bentuk, menyebabkan peneliti mesti membacanya secara kritis dan berulang-ulang. Setelah analisis tema dilanjutkan dengan analisis alur atau plot, alur merupakan rentetan peristiwa yang memperlihatkan gerakan peristiwa dari satu ke yang lain. Konflik dalam sebuah karya fiksi merupakan sesuatu yang harus mendapat perhatian dalam analisis. Konflik itu bisa berupa konflik dalam diri tokoh, konflik seorang tokoh dengan tokoh lain, konflik tokoh dengan lingkungan, dan konflik kelompok dengan kelompok lain.